Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul siang hari ini di sini dalam rangka pemaparan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Ibu Rizky Kurnia Zulhijjah Batubara SPD sebagai calon CGP Angkatan 8 Angkatan 8 SMA 10 Batam. Baik, yang saya hormati Ibu Lili Nurmeja SPD yang mewakili kepala sekolah, dan Ibu Rizky Kurnia Zulhijjah Batubara selaku CGP Angkatan 8 SMA Negeri 10 Batam. Sebelum kita mendengar pemaparan dari Ibu Rizky, baiknya ada sepatah dua kata dari Ibu Lili Nurmeja selaku mewakili kepala sekolah. Kepada Ibu kami persilahkan. Terima kasih Bu Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan rezeki, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka diseminasi pemaparan yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Kurnia Zulhijjah Batubara sebagai calon guru penggerak angkatan ke-8 dari SMA Negeri 10 Batam. Salawat serta salam semoga tercurah ke Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, dipenuhi dengan ilmu pengetahuan, iman dan takwa. Baik Bapak Ibu, Bu Kiki dan semuanya, mohon maaf untuk hari ini Ibu Kepala Sekolah kita berhalangan hadir di ruangan ini karena ada sesuatu hal. Jadi beliau mewakilkan kepada saya ya sepatah dua patah kata yang akan disampaikan oleh beliau. Jadi beliau berpesan kepada kita semua, termasuk Ibu Kiki, sebagai agen perubahan. Ya, sebagai agen perubahan yang akan membawa, mudah-mudahan bisa membawa SMA Negeri 10 Batam menuju lebih baik lagi dengan adanya materi-materi yang akan dibawakan oleh Bu Kiki nanti. Mungkin hari ini modul 1.4 ya, Bu Rizky, modul tentang budaya positif. Jadi beliau berpesan kepada kita semua, semoga apa yang Bu Kiki, Bu Rizky dapatkan ilmunya bisa berbagi praktik baik kepada kita semua dan bisa menjadi motivasi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi dalam rangka praktik-praktik baik. Jadi semangat Bu Kiki untuk melanjutkan guru penggerak, mudah-mudahan lancar, sukses sampai selesai Bu Kiki. Jadi sudah berapa minggu sekarang? Baru 2 bulan ya. Jadi untuk mendapatkan untuk calon guru penggerak ini harus menyelesaikan pendidikan dan pelatihan sampai 6 bulan ya, karena ada regulasi dari pemerintah. Sebelumnya itu ada 9 bulan, karena regulasinya jadi 6 bulan untuk calon guru penggerak angkatan 8. Semangat begini, lanjutkan, sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Lili Nurmeja yang telah menyampaikan sepatah dua katanya. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara pemaparan menyebabkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Rizky Kurnia Zulhijjah Batubara SPD sebagai calon CGP Angkatan 8 SMA Negeri 10 Batam. Kepada Ibu Rizky, saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Ika dan Ibu Leli yang mewakili sekolah yang telah membuka acara untuk kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan dari pengalaman tentang yang saya dapatkan melalui materi budaya positif. Yang ini saya dapatkan setelah mempelajari modul 1.4 dan diseminasi ini merupakan tuntutan tugas dari aksi nyata budaya positif di SMA Negeri 10 Batang sebagai tuntutan tugas untuk saya. Adapun konsep inti dari budaya positif ini antara lain yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua yaitu tentang disiplin positif, yang ketiga tentang nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima tentang motivasi perilaku manusia, yang keenam tentang posisi kontrol guru, yang ketujuh tentang keyakinan kelas, dan yang delapan tentang segitiga restitusi. Kita akan membahasnya satu persatu dari materi yang telah saya dapatkan ini. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Seperti yang kita ketahui yaitu penerapan dari kurikulum merdeka, tujuan akhirnya yaitu kita ingin mencapai terbentuknya peserta didik yang berkarakter berprofil pelajar Pancasila. Nah, kegiatan ini di dalam kurikulum merdeka dapat kita terapkan dengan sistem pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi berarti kita menerapkan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga di awal pembelajaran, di awal sebelum dilakukannya pembelajaran, kita melakukan tes diagnostik awal untuk mengetahui minat dan bakat peserta didik kita ke arah mana yang harus kita kembangkan, sehingga kita bisa merancang pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Baik, selama ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama yaitu ilusi tentang guru mengontrol siswa. Tentang guru mengontrol siswa. Yang kedua yaitu ada anggapan bahwa kritik, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga yaitu bahwa ilusi semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ilusi bahwa guru bisa mengontrol siswa. Guru bisa mengontrol siswa di sini ketika kita melihat siswa yang malas tidak ingin belajar, kemudian kita langsung mendoktrin, berbicara bahwa kamu harus belajar, kamu harus seperti ini. Untuk di satu sisi anak itu mungkin mau, atau misalnya terjadi perkelahian antara siswa, kemudian kita mengatakan bahwa jangan berkelahi, jangan ini. Untuk satu posisi mungkin di dalam momen tersebut anaknya berkeinginan untuk baik, tidak berkelahi. Tetapi ada satu ilusi bahwa sebenarnya yang kita dapatkan bukan guru yang mengontrol siswa. Nah, itu yang kita tangkap positif. Terus anaknya kok mau untuk
sesuai dengan kebutuhannya. Berarti bukan kita yang mengatur, dia bukan. Nah, selama ini anggapannya bahwa guru dapat mengatur siswa. Pada nyatanya adalah karena siswanya mau, punya keinginan untuk diatur, punya keinginan untuk mau dinasehati atau diarahkan sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Baik, yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, selama ini untuk anak-anak yang melakukan pelanggaran disiplin, biasanya kita selalu begini. Baik, kita inikan, kita panggil, kita nasihati, terus kemudian kita mengatakan, membahasakan bahasa yang membuat dia merasa bersalah. Misalnya, kok kamu tega nak sama ibu seperti itu? Nah, kalau seperti itu kan ibu jadi susah, dimarahi oleh kepala sekolah. Nah, di dalam benak kita ada seperti ini. Kamu mau melakukannya, tidak kasihan dengan orang tua kamu. Orang tua kamu sudah capek loh nyari uang ini. Nah, selama ini kita beranggapan bahwa besok dia akan berubah berdasarkan rasa bersalah yang kita tanamkan tadinya. Padahal nyatanya itu merupakan keinginan dari anak, dari dalam diri anak yang sesuai dengan kebutuhan dasarnya lagi. Baik, yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Selama ini yang kita anggap bahwa penguatan positif yang kita lakukan misalnya melalui kegiatan kalau kita atur hari ini jadwalnya bangun pagi jam 9, nanti makan siang jam sekian, kemudian istirahat jam sekian. Nah, dalam benak kita sebagai orang dewasa kita telah berhasil mengatur anak untuk berdisiplin. Nah, nyatanya adalah karena itu merupakan sebuah pembiasaan yang ketika anak ini bosan dan jenuh, ketika itu tidak lahir dari dalam dirinya, jadi dia merasa jenuh, hal itu akan berefek bahwa nggak mau kayak gini, besok-besok dia akan merubah kebiasaannya ketika itu tidak lahir dari motivasi intrinsik dari dalam dirinya. Dilanjutkan dengan ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di dalam benak kita adalah kita berhak memaksa anak-anak kita sebagai orang dewasa. Kita guru berhak memaksa anak murid kita, atau orang tua berhak memaksa anaknya. Nyatanya adalah ketika dia mau melakukan itu karena dianggap sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya, ayo tidur jam 9, ayo tidur jam 10. Mungkin di dalam nyatanya dia memang sedang butuh karena besok ada kegiatan sekolah atau karena mengantuk. Oke, tapi ketika itu tidak lahir dari dalam dirinya, maka besok-besok ketika dia enggan dan tidak melakukannya, maka akan terlanggarlah yang namanya disiplin tadi. Sehingga proses kontrol dari manusia itu sendiri itu ada di dalam diri kita sendiri. Jadi bukan kita yang mengontrol anak. Anak juga bukan dikontrol oleh yang lainnya, tapi diri sendirilah yang mengontrol apa yang kita inginkan. Begitu untuk teori kontrol. Baik, sekarang kita lanjut ke mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Di dalam stimulus respon ada realitas atau kebutuhan bahwa kita ini semuanya sama. Sementara di dalam teori kontrol ada realitas atau kebutuhan bahwa kebutuhan setiap manusia itu berbeda. Nah, kita ini ingin merubah yang selama ini dalam anggapan adalah paradigma stimulus respon yang kita lakukan. Berarti kita memperlakukan setiap anak dalam mendisiplinkannya karena kita tidak mencari tahu kebutuhan dasarnya yang berbeda-beda. Dalam anggapan kita yaitu kebutuhan dasarnya kita samakan saja, sehingga ini yang mau kita rubah ke teori kontrol, yaitu bahwa kebutuhan
dasar dari setiap orang itu berbeda. Yang pertama. Yang kedua, stimulus respon itu di awal-awal bahwa semua orang melihat sesuatu itu sama. Yang kedua, pada teori kontrol yang ingin kita ubah, yang ingin kita tuju yaitu bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Sama tadi, kebutuhan setiap orang. Misalnya ada dua siswa datang terlambat. Yang pertama memang karena dia selalu datang terlambat, memang sudah menjadi kebiasaan. Nah, yang kedua, siswa kedua, dia harus datang terlambat karena misalnya terjadi kemalangan atau apa. Nah, kita jangan menyamaratakan hukuman yang kita berikan kepada kedua anak itu dengan sama. Jadi harus kita pandang berbeda. Kita kaji dulu apa sebenarnya kebutuhannya sehingga dia melakukan pelanggaran disiplin, gitu. Baik, yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang dengan berpandangan sama dengan kita. Nah, ini yang selalu terjadi, bahwa kita selalu menginginkan murid-murid kita ini mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Padahal nyatanya tadi kan setiap orang itu berbeda. Sehingga kita ingin mengubah paradigma ini ke teori kontrol, bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunianya. Jadi secara bahasa kitanya seperti ini. Ketika ada masalah dari dua orang melakukan pelanggaran disiplin, kita sebagai guru mari mencoba melihat, misalnya ditanyakan pandangan anak yang ini yang seharusnya. Kemudian kita lanjutkan ke pandangan anak yang kedua, yaitu B. Terus setelah itu kita tanyakan kenapa terjadi seperti ini. Maka jangan hanya diambil pandangan dari anak yang A dan anak yang B saja. Coba kita ambil dari sudut pandang yang berbeda. Pandangan yang berbeda itu, misalnya ada kasus bahwa anak tadi berkelahi, maka kita jangan hanya mendengarkan masalah hanya berdasarkan pandangan dari dua anak tersebut. Mari kita coba mendengarkan pandangan dari orang lain, misalnya teman-temannya. Kenapa mereka bisa berkelahi? Apa kejadiannya? Jadi kita mengambil sudut pandang yang berbeda dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu ya. Baik, yang kita tuju yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita mengambil sudut pandang jangan hanya dari satu sisi, tapi kita cobalah untuk mengambil sudut pandang dari orang lain, seperti itu. Baik, kita lanjutkan ke stimulus respon yang keempat, yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kita ingin menuju ke perilaku, semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya di dalam kelas ada anak yang suka mengambil makanan orang lain secara paksa. Mari kita telah di dalam teori kontrol sebagai seorang pendidik, kita telah kenapa anak tersebut melakukan hal tersebut. Kemungkinan ada hal-hal yang merupakan kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal tersebut. Misalnya dia tidak mendapatkan makanan yang baik dari keluarga, atau mungkin kehidupan keluarganya yang ekonominya ke bawah sehingga tidak terpenuhi seperti teman-temannya, sehingga melakukan hal yang seperti itu. Makanya kita mengambil dasarnya anak tersebut melakukan pelanggaran disiplin itu apa. Baik, selanjutnya yaitu poin yang kelima, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, itu stimulus respon sebelumnya. Kita ingin menuju ke teori kontrol adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Kita ingin menuju ke arah sana. Jangan lagi berpatokan bahwa orang lain bisa
mengatur kita. Padahal nyatanya tadi yaitu tadi ilusi tadi, selama ini yang kita menganggap bahwa kita bisa nih mengatur anak-anak murid kita. Padahal nyatanya bukan anak murid kita yang kita atur, karena mereka memang mau untuk diatur, untuk dikontrol. Maka itu di dalam teori kontrol kita harus menyadari bahwa hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Dilanjutkan dengan poin yang ke-6, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kebalikannya. Saya bisa mengontrol orang lain. Yang ingin kita tuju yaitu kita tidak bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain itu sendiri punya keinginan intrinsik dari dalam dirinya. Dia mau atau tidak. Nah, kalau tidak mau, berarti kita tidak punya hak untuk memaksanya. Itulah dia. Dilanjutkan dengan pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita ingin menuju ke teori kontrol, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita menuju ke jangan lagi ada pemaksaan, tetapi kita berkolaborasi mencari satu solusi sehingga tercipta pilihan-pilihan baru, apa yang akan dilakukan bersama. Lanjut ke pada stimulus respon. Sebelumnya kita berpikir bahwa model berpikir menang kalah. Berarti kalau kita menang, kita bisa mengatur si anak atau kita bisa mengatur orang lain. Nah, kita ingin mengubah paradigma ini menuju ke teori kontrol, yaitu model berpikir menang-menang. Yang artinya adalah tidak ada yang dirugikan. Yang orang tadi merasa terkontrol juga dia bukan karena terkontrol, tapi dia bisa mengatur dirinya, dan kita pun tidak memaksakan kehendak kita. Jadi mencari solusi bersama. Seperti itu ya Bapak Ibu pada pendekatan teori kontrol. Baik, materi disiplin positif. Disiplin ini berasal dari kata disiplina, yang artinya yaitu belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman, atau hukuman. Nah, itu dia bentuk disiplin positif ya. Jadi kita ingin menerapkannya sehingga kesadaran ini anak berbuat sesuatu itu, suatu nilai kebajikan berdasarkan atas keinginan dari dalam dirinya sendiri, intrinsik, tanpa harus kita berikan imbalan. Misalnya, nah besok jangan mengganggu temannya lagi ya. Kalau kamu tidak mengganggu teman, nanti dikasih bintang. Itu biasa kalau di SD. Atau jangan tidak belajar dengan ibu itu ya. Nanti kalau nilai kamu minta semua dengan guru mata pelajaran matematika, misalnya ibu akan memberi kamu 1 buah pena. Nah, seperti itu. Itu kan anak berarti mengharapkan imbalan, penghargaan, reward. Atau juga jangan karena dia takut karena ada ancaman atau hukuman dari pihak luar. Misalnya kalau kamu masih tidak mau untuk belajar dengan bapak ibu, maka nanti ibu akan memanggil orang tuamu. Nah, karena adanya tadi faktor ancaman atau hukuman yang akan diberikan, maka si anak jadinya patuh. Tapi patuhnya tidak dari dalam dirinya, hanya untuk sesaat yang suatu ketika dia bisa berbuat salah kembali. Baik, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih
lebih baik. Nah itu dia, tadi kita tujuan akhir dari menerapkan disiplin positif adalah untuk memunculkan motivasi intrinsik di dalam diri anak tersebut. Nilai-nilai kebajikan yang ingin kita capai itu apa-apa saja. Ini beberapa contoh dari nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Ini terlepas dari hal tersebut, contoh nilai kebajikan yang sudah ditetapkan oleh suatu institusi atau organisasi, misalnya dalam profil pelajar Pancasila, nilai kebajikan yang ingin dicapai yaitu beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah ini yang ingin dituju menjadi tujuan peserta didik kita dari penerapan kurikulum merdeka yang ada sekarang. Ini contoh nilai kebajikan lainnya yang diterapkan oleh IBO Primary Years Program atau PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sebenarnya yang ada di PYP ini sama tercakup di dalam profil pelajar Pancasila. Misalkan lagi yang lain yaitu keterampilan hidup, life skill, misalnya yaitu dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Kita bahas yang selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia pasti mempunyai kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan dari bertahan hidup ini mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lainnya. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini harus terpenuhi. Jika tidak, maka itulah tadi yang akan terjadi pelanggaran disiplin positif tadi. Baik, yang kedua kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima ini mencakup rasa diterima, diperdulikan, rasa berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini untuk kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan dasar penguasaan. Penguasaan ini penguasa, bosi. Nah, perlu bagi seorang anak untuk dia merasa bahwa dirinya itu kebutuhan dasar penguasaannya itu tercapai. Itu meliputi akan tujuannya yaitu tercapainya atau terangkatnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, terus bahwa anak ini berprestasi, diakui, didengar. Nah, ini adalah kebutuhan dasar dari penguasaan. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar kebebasan atau freedom. Nah, kebutuhan dasar kebebasan yaitu meliputi kebutuhan dasar mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, kebutuhan dasar kebebasan ini adalah kebutuhan dasar yang meliputi bahwa tidak selamanya anak ini mau kita
atur, kita kontrol. Nah itu tadi kan bahwa kontrol itu berada pada dirinya sendiri. Nah, jadi ketika kebutuhan dasar kebebasan ini tidak terpenuhi, nah disinilah anak akan melakukan penyimpangan sehingga terjadi pelanggaran disiplin positif. Bukan karena selama ini batasan kita bisa mengontrolnya, tidak, karena ada kebutuhan dasar. Nah ketika kebutuhan dasar ini dia rasa sama dengan kebutuhan dari dalam dirinya, dia seolah-olah terlihat mau untuk diatur, padahal nyatanya tidak. Itulah tadi yang diilustrasi tentang teori kontrol tadi ya. Baik, yang terakhir yaitu kebutuhan dasar tentang kesenangan, yaitu meliputi bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Nah perlu bahkan jangankan pada anak murid, bahkan kita sendiri pun sebagai orang dewasa, sebagai guru, perlu untuk adanya sesekali canda tawaan, berekreasi, ada sesekali untuk refresh diri, sehingga setelah karena melalui rutinitas sama dengan anak. Jadi ada kalanya anak-anak itu karena merasa dia sudah jenuh, bosan, sehingga dia perlu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Jadi terkadang kalau terjadi pelanggaran positif, kita juga harus lihat karena apa dia melakukan pelanggaran positif. Bisa jadi kebutuhan dasar akan kesenangannya itu tidak terpenuhi sehingga dia bersifat nakal. Misalnya di rumah dia merasa tertekan atau seperti apa. Jadi kalau di sekolah dia cenderung mengganggu teman-temannya, dan itu menjadi suatu kesenangan baginya berbuat iseng atau jahil. Karena apa? Nah, harusnya kita sebagai pendidik tahu akan kebutuhan dasar ini, mengidentifikasinya, sehingga dalam memutuskan suatu permasalahan pelanggaran disiplin positif di sekolah, kita bisa tahu, oh berarti kebutuhan dasar yang kesenangan atau kebutuhan dasar penguasaannya tidak terpenuhi. Jadi supaya dia berbuat yang positif, kita penuhi yang bagian tidak terpenuhinya, seperti itu. Baik, kita lanjut ke motivasi perilaku manusia. Nah, ada yang memotivasi perilaku manusia itu kenapa menjadi seperti ini atau seperti itu, kenapa mau berbuat baik, kenapa takut berbuat jahat, kenapa dia mau mendengarkan kita, kenapa mau seperti dikontrol. Nah, ada yang menjadi motivasi dalam dirinya. Apa saja yang menjadi motivasi dalam hidup manusia itu? Yang pertama yaitu karena takut atau dia mau menghindari atau tidak nyaman dengan yang namanya ada hukuman. Jadi dia itu mau ambil masalah, ayolah kita tidak usah sekolah ya hari ini, enggak, nanti kalau ketahuan sama orang tua aku dihukum karena batuan jajan. Nah, jadi itu bukan dari dalam dirinya, tapi karena ada sesuatu yang membuat dia tidak nyaman, terbentuk hukuman sehingga dia tidak mau melakukan pelanggaran disiplin. Nah, itu motivasi. Yang keduanya karena untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, melakukan suatu kebajikan itu berdasarkan pengen dipuji, misalnya, oh anak ini baik sekali mau melakukan ini, pasti orang tuanya seperti ini, atau dia ini kebiasaannya di rumah baik. Nah, itu karena mengharapkan pujian. Ada, itu juga merupakan motivasi. Nah, motivasi yang seperti ini, hukuman tadi atau penghargaan, itu merupakan motivasi yang lahirnya dari luar diri, motivasi ekstrinsik, sehingga ketika tidak ada ancaman, tidak ada hukuman, misalnya anak boleh tidak ada hukuman bagi anak yang datang terlambat karena tadi dia bukan menjadi kebiasaan dari dalam dirinya, besok-besok dia datang terlambat, oh nggak ada hukumannya, oh nggak apa-apa gitu. Atau karena mau mendapat imbalan, misalnya siapa yang datang tepat waktu ke dalam kelas, nanti ibu kasih 1 tangkai bunga. Nah, karena itu dia terpacu. Nah, besok-besok ketika gurunya tidak datang dan tidak memberikan bunga, anaknya datang terlambat. Yang itu tadi tidak lahir dari dalam dirinya, merupakan motivasi ekstrinsik. Harusnya yang kita
itu motivasi yang untuk menjadikan orang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu motivasi intrinsik, bukan karena adanya pengaruh dari luar. Kita ingin menciptakan, melahirkan anak-anak yang memiliki motivasi dari dalam dirinya sendiri, kesadaran pribadi seperti itu ya. Kita lanjut ke hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, selama ini dalam mendisiplinkan, disiplin positif, kita itu selalu menerapkan 3 hal, yaitu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mari kita telaah apakah yang telah kita terapkan selama ini di sekolah atau di kelas kita ini merupakan hukumankah, konsekuensikah, atau restitusi. Baik, dimulai dari hukuman. Yang pertama, hukuman itu bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, dia tidak dilibatkan, bersifat satu arah, terus berupa hukuman fisik atau fisikis. Jadi dia bisa ke fisik anaknya atau ke benak anaknya yang nantinya akan tertanam dan terbawa oleh anaknya sampai seterusnya ketika anaknya sampai sudah besar. Yang kedua, konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman, tetapi sikap guru selalu memonitor muridnya. Ada yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kita bahas satu persatu. Hukuman, misalnya saya ambil contoh penerapan hukuman. Misalnya, anak datang terlambat. Ketika anak datang terlambat, secara spontan anak ini sudah 1 minggu berturut-turut datang terlambat. Terus kita langsung ngomong seperti ini, sebagai guru. Hai kamu ini Danu, datang terlambat lagi, terus terlambat. Kapan kamu tidak terlambat? Nah, ketika kita mengatakan itu, mengucapkan hal tersebut, itu yang terkena adalah fisikis anaknya, pemikiran anaknya. Berarti, saya tukang terlambat ya. Atau secara spontan, tidak terencana, dia tiba-tiba. Nah, misalnya, Danu, kamu terlambat lagi. Sudah seminggu ini kamu terlambat. Ayo, lari keliling lapangan. Nah, itu kan tidak direncanakan tadinya. Cuma karena kita kesal melihat anak yang datang terlambat terus, sehingga langsung kita suruh aja dia lari. Nah, itu spontan. Nah, anaknya juga terkejut gitu. Langsung, lari bu, katanya. Ya, begitu. Nah, kalau konsekuensi seperti apa? Konsekuensi itu merupakan hukuman yang dia sudah ada di peraturan tata tertib. Misalnya kita membuat peraturan di sekolah, ada di situ misalnya kalau terlambat maka sekian menit hukumannya sekian poinnya kalau di dalam sekolah kita. Atau misalnya anak ini terlambat, nanti kalau sudah terlambatnya setengah jam, nanti anaknya disuruh untuk membersihkan WC. Nah, ini sudah disepakati, sudah kita sosialisasikan dan orang tuanya tahu. Nah, ketika itu dilakukan, itu pelanggaran itu dilakukan, misalnya terlambat dan sudah berkali-kali, maka kita memberikan hukuman itu. Hukuman itu merupakan konsekuensi. Sudah kita sepakati di awal, ada perjanjiannya dengan orang tua, seperti itu ya. Nah, tapi walaupun seperti itu, murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun itu sudah disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor muridnya. Jadi kita memonitor muridnya yang melakukan pelanggaran disiplin berdasarkan pelanggaran sudah berapa lama. Terus apa ini kesepakatan yang di sini yang tertulis di dalam tata tertib atau peraturan? Yang mana yang dilanggar? Nah, tetap harus ada monitor dari gurunya, tapi murid tetap dirasa tidak nyaman. Yang ketiga yaitu restitusi. Restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini kita menginstruksikan bahwa supaya kamu tidak bisa diterima
problema, misalnya ada anak yang merusak barang milik temannya. Jadi temannya marah, karena temannya marah. Setelah itu temannya nggak mau lagi berteman dengan dia. Akhirnya kita pertemukan, terus kita lakukan proses restitusi. Setelah dilakukan proses restitusi, nah kita pertemukan antara kedua pihak. Nah gimana? Kita bicarakan, kita diskusikan gimana solusinya supaya kamu mau berteman lagi dengan dia. Ya udah Bu, nggak apa-apa, barang saya yang bisa diperbaiki aja. Nah, bisa gitu, bisa. Nah itu proses peminta maafan, apa yang bisa dilakukan oleh si anak yang melakukan pelanggaran individu sehingga dia bisa diterima kembali ke dalam kelompoknya, seperti itu ya. Nah proses restitusi itu yaitu bersifat kolaboratif, di mana kita mengajarkan anak bersolusi sendiri apa yang biasa bisa dilakukannya sehingga nanti dia tidak dibenci dan tidak dikucilkan oleh teman-temannya. Baik, dalam proses disiplin positif tadi, tentu yang melakukan pelanggaran disiplin positif di sini dalam anggapan kita adalah para siswa kita dan kita para guru yang melakukan kontrolnya, sehingga kita harus mengetahui 5 posisi kontrol dari guru. Posisi kontrol kita dalam melakukan disiplin positif di sekolah apa-apa saja. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Baik, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalkan ada kasus, yaitu kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ini ada kasusnya. Maka si posisi guru, posisi kontrol guru yang merupakan penghukum, dia akan melakukan apa? Yang pertama dia akan melakukan sebagai penghukum, dia akan melakukan seperti ini. Kamu tidak memakai atribut lengkap sebagai pada saat upacara, maka hormatlah pada penjara 1 jam ya. Nah itu dia menghukum berarti gitu ya. Nah kalau misalnya yang membuat rasa bersalah seperti apa? Hanya berdasarkan kata-kata ya Bapak Ibu, hanya berdasarkan kata-kata. Misalnya dia cukup mengatakan seperti ini saja. Berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah seperti itu. Kan kita membuat anak ini merasa bersalah ya. Langsung iya ya seperti itu. Nah itu posisi kontrol yang membuat rasa bersalah. Masih dengan kasus yang sama, yaitu siswa tidak memakai atribut tadi. Nah, gimana kalau posisi kontrol gurunya yang sebagai teman? Guru ini sebagai teman, biasa siswanya dekat dengan gurunya. Jadi dia menganggap guru ini sebagai temannya. Dia akan berkata seperti ini, ayo dong, ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Sekali ini saja. Ya sudah tidak apa-apa, lain kali, besok-besok jangan sampai berbuat seperti itu lagi ya. Nah, posisi kontrol yang sebagai teman ini, di satu sisi anak akan melakukannya, tetapi sisi efek negatifnya yaitu anak akan merasa ketergantungan dengan guru tersebut. Besok-besok ketika dia melakukan pelanggaran disiplin yang lain, karena merasa dengan guru yang merupakan temannya tadi dia aman, ketika dapat pelanggaran disiplin lagi, dia akan mencari guru tersebut. Bu, tolong bantu saya bermasalah dengan bapak ini atau dengan ibu ini. Nah seperti itu efek negatifnya, sehingga ada sifat ketergantungan untuk besok-besok akan mendapat bantuan kembali. Yang selanjutnya yaitu posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi kontrol sebagai pemantau yaitu ada anak yang tidak memakai atribut lengkap tadi saat upacara bendera, maka yang sebagai pemantau akan berbicara seperti ini. Kamu sudah melanggar aturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Tidak ada mimik raut wajah ramah, tidak ada seperti itu. Setelah upacara ini kamu beri atribut ke koperasi lagi dan jangan diulangi lagi. Nah, jadi dia langsung memutuskan, tetapi tidak yang sifat hukumannya itu langsung untuk mengenai fisikisnya, tetapi memberikan solusi bukan berdasarkan kesadaran anak. Yang seharusnya dilakukan adalah yang terakhir, yaitu posisi kontrol guru sebagai manajer. Ketika tadi melihat ada pelanggaran disiplin positif yang tidak memiliki atribut lengkap, guru
yang bersifat sebagai manajer akan membuat posisi anak berpikir bagaimana untuk memperbaiki kesalahannya. Biasanya pernyataannya akan seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, dengan begitu adalah anak yang akan berpikir mencari solusinya. Jadi bukan gurunya yang langsung memutuskan bahwa kamu beli ke koperasi. Itu tadi yang sebagai pemantau, jangan diulangi. Silakan lihat berikutnya ke koperasi. Nah, sementara yang sebagai manajer, biarkan anaknya yang mencari solusi atas kesalahan yang dilakukannya, sehingga ketika dia bisa memperbaiki, ada kesalahan berikutnya, pelanggaran disiplin berikutnya yang dia lakukan, dia tahu apa yang harus dilakukannya kembali. Baik, gitu. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan contoh beberapa kasus, yaitu posisi kontrol apakah aku ini sebagai guru. Misalnya, ketika kita menyatakan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ketika dinyatakan seperti ini, maka ini posisi kontrol seperti apa ya Bapak Ibu? Kira-kira yang pas? Ini posisi kontrol membuat merasa bersalah. Posisi kontrol membuat rasa bersalah karena kita langsung mengatakan kecewa, berarti langsung bersalah di belakang. Kita lanjutkan dengan apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini. Ketika dinyatakan seperti ini, apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita memberikan pilihan pada anak. Nah, ini posisi kontrol seperti apa? Ya, manajerial ya. Kalau ini, kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh ya, saya lanjutkan. Ayolah lakukan demi bapak dan ibu ya, seperti itu pernyataan. Maka ini adalah posisi kontrol ya, sebagai temannya. Yang terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Maka ini adalah posisi kontrol yang yang mantau yang Bapak Ibu pertama. Untuk materi selanjutnya itu tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang biasa kita lakukan di tahun ajaran baru dengan anak-anak kita yang biasanya baru masuk. Biasanya kita kan akan membuat kesepakatan kelas. Nah, bentuk kesepakatan kelas inilah yang dinamakan keyakinan kelas. Pertanyaannya yang ada di sini yaitu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang dari Bapak Ibu ingin menyampaikan pendapatnya. Wah, ini saya persilakan. Ya. Baiklah, kalau di sini menurut saya kalau keyakinan kelas itu adalah kesepakatan yang dibuat oleh peserta didik, diyakini dan diputuskan secara bersama-sama dan menjadilah itu suatu keyakinan ya tanggung jawab bersama ya. Terus kalau peraturan kelas itu dibuat karena keputusan sepihak, misalnya diambil oleh Palasnya aja yang membuat peraturan di dalam kelas tersebut. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu. Mungkin pendapat dari rekan-rekan yang lain juga seperti itu. Nah, benar sekali. Keyakinan kelas itu adalah bentuk kesepakatan kita dengan para siswa yang sudah kita sepakati dan kita bentuk menjadi suatu keyakinan. Sementara tadi kalau peraturan merupakan aturan yang sifatnya hanya si pembuat aturan yang memutuskan pertamanya, tidak didasarkan dari kesepakatan bersama, tidak ada diskusi bersama. Sebenarnya kita pada nyatanya sudah melakukan kegiatan itu, Bapak Ibu. Cuma yang kita lakukan biasanya tidak dalam bentuk tertulis. Nah, ini kita dibutuhkan untuk membuatnya dalam bentuk tertulis yang kita putuskan bersama, kita sepakati, kita putuskan bersama, kemudian hasilnya kita tempel di dalam kelas. Ketika guru yang membuat keputusan tidak masuk, tapi anak sudah meyakini bahwa kita harus melakukan nilai-nilai itu, sehingga kita tetap akan menaatinya walaupun guru yang bersangkutan tidak hadir. Itu ya. Bentuk dari keyakinan kelas itu baiknya kita tempel di kelas, ditandatangani oleh seluruh warga kelas. Kemudian
ke pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas itu yaitu ini ada contoh pembentukan keyakinan kelas yang sudah pernah dilakukan, yaitu dia bersifat abstrak dan berupa pernyataan universal yang dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja agar mudah diingat, nggak usah banyak-banyak keyakinan kelas, cukup 5 sampai 6 nilai saja, paling banyak 9, jangan terlalu banyak ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan dan semua warga sekolah atau warga kelas yang dilibatkan saat membuat keyakinan ini. Nah, lanjut ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan guru yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dari segitiga restitusi ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu proses menstabilkan identitas, kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah, dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Biasanya dalam menstabilkan identitas, kita berdasarkan prinsip yang membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, biasanya kita akan berkata seperti ini: berbuat salah itu wajar, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah kok melakukan hal yang sama. Kemudian ibu tidak mencari tahu siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi bersama atas permasalahan ini. Atau boleh, kamu berhak merasa seperti itu. Lanjut ke validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini yaitu berdasarkan prinsip perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, biasanya kata-kata yang mendasari dari validasi tindakan yang salah yang dilakukan oleh guru yaitu kita mengatakan hal-hal positif seperti kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu kan. Terus padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk tapi tidak mau melakukan ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, atau kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting kan bagimu. Nah, itu yang validasi tindakan. Nah, terakhir itu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam diri kita sendiri, yaitu apa keyakinan kelas kita tadi. Nah, keyakinan kelas tadi itu diputuskan bersama gitu. Jadi apa yang menjadi keyakinan, kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, dan kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, atau yang terakhir yaitu kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Seperti itu. Baik, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di dalam kelas. Kemudian ya, dari penerapan restitusi tadi, dalam penerapan program disiplin yaitu disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai anak atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang merdeka, mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar pendidikan nasional. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan ambil faedahnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada Ibu Rizky atas pemaparannya yang sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Mungkin hari ini sampai di sini saja. Saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
silakan ditulis keyakinan kelasnya, apa yang diinginkan dari aturan kelas yang ini kita sepakati dan akan dijalankan selama 1 tahun ke depan. Misalnya ini datang tepat waktu, sudah selesai ya? Nah, kalau sudah selesai boleh kita pergi. Baik, dari hasil pendapat kamu semua akan kita rangkum jadi beberapa poin kesimpulan yang akan kita simpulkan bersama-sama. Saya minta perwakilan dari Muhammad Rafi untuk maju ke depan menuliskan hasil kesimpulannya. Oke. Saja, maka kita sepakati 5 poin kesepakatan kelas. Bisa? Terima kasih, Abang. Setelah selesai penyepakatan, nanti kita akan buat 1 lembar hasil kesepakatan yang akan kita tanda tangani bersama. Dan supaya ini sah, resmi dan dijalankan, maka mari kita tanda tangani kesepakatan kita ini. Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nursaada, kelas 12 IPS 3. Saya senang sekali diajak menyusun keyakinan kelas bersama Ibu Kiki, dan saya senang sekali merasa bertanggung jawab untuk kelas 12 IPS 3. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho dari kelas IPS 3. Saya di sini sangat senang sekali diajak membuat keyakinan kelas oleh guru kami yaitu Bu Kiki, dan saya merasa bertanggung jawab atas apa yang kami putuskan bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Hanida dari kelas 12 IPS 3. Saya merasa senang sekali karena diajak menyusun keyakinan kelas oleh Ibu Kiki, karena saya merasa dianggap di dalam kelas 12 IPS 3.